Langkah strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto menghentikan ekspor tembaga mentah mulai 1 Juni 2025 langsung mengguncang Eropa. Dalam pernyataan tegasnya, Prabowo menyebut bahwa Indonesia tidak akan lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah bagi dunia, melainkan menjadi produsen bernilai tinggi. Keputusan ini adalah bentuk kedaulatan ekonomi dan dorongan besar menuju industrialisasi nasional. Tidak butuh waktu lama, reaksi keras muncul dari berbagai negara di Eropa yang selama ini menggantungkan rantai industrinya pada pasokan tembaga dari Indonesia. Kepanikan merebak dan harga tembaga dunia melonjak tajam dalam hitungan hari. Indonesia selama ini memainkan peran kunci dalam pasar tembaga global. Dengan cadangan melimpah dan produksi konsisten, Indonesia menjadi salah satu pemasok utama dunia, khususnya bagi negara-negara yang sedang melakukan percepatan transisi energi dan elektrifikasi kendaraan. Namun, posisi itu perlahan berubah. Tidak lagi puas menjadi penyedia bahan mentah, Indonesia mengambil langkah berani untuk membangun kekuatan industrinya sendiri. Dunia kini harus beradaptasi dengan arah baru ini, atau tertinggal dalam pergolakan geopolitik sumber daya. Penghentian ekspor tembaga mentah secara langsung memukul stabilitas pasokan industri Eropa. Banyak pabrik otomotif, elektronik, hingga konstruksi infrastruktur energi di kawasan tersebut kini terancam kekurangan bahan baku. Proyeksi pasokan dalam kontrak jangka panjang menjadi tidak relevan lagi. Ketergantungan Eropa terhadap Indonesia yang selama ini tidak diperhitungkan secara serius, kini menjadi sumber ketidakpastian strategis. Perusahaan-perusahaan besar mulai menyusun ulang rantai pasok dan mencari alternatif yang lebih mahal dan lebih sulit dijangkau. Langkah ini tidak hanya berdampak pada neraca dagang, tetapi juga menjadi simbol pergeseran kekuatan dalam lanskap ekonomi global. Negara-negara yang selama ini menjadi pusat manufaktur, kini harus menerima kenyataan bahwa kekuatan mereka tidak akan bertahan jika pasokan bahan baku dikendalikan oleh negara berkembang yang berani bersikap tegas. Keputusan Indonesia menjadi bukti bahwa negara dengan sumber daya alam besar mampu memengaruhi struktur perdagangan dan industri global secara langsung. Dalam waktu singkat, harga tembaga naik signifikan di pasar dunia. Bursa komoditas di London dan Shanghai mencatat lonjakan harga sebesar lebih dari 10% hanya dalam 2 minggu. Investor panik dan negara-negara pengimpor berebut mengamankan stok. Lonjakan harga ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga memperlihatkan betapa sensitifnya dunia industri terhadap kebijakan domestik sebuah negara produsen. Indonesia, yang dulunya dianggap periferal, kini menjadi poros pengendali komoditas penting dunia. Respons Eropa pun semakin keras. Beberapa negara mengajukan permintaan diplomatik agar Indonesia mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Bahkan muncul wacana menggugat Indonesia ke forum internasional dengan dalih kebijakan ini mengganggu mekanisme pasar bebas. Namun Indonesia tetap tenang. Regulasi ekspor adalah hak penuh negara berdaulat untuk mengatur sumber dayanya. Dunia mulai sadar bahwa kontrol terhadap bahan mentah strategis bukan lagi soal dagang semata, tapi soal siapa yang memegang masa depan industri dunia. Di sisi lain, kebijakan ini langsung mendorong pertumbuhan sektor pengolahan dalam negeri. Fasilitas-fasilitas smelter dipercepat operasionalnya. Daerah-daerah penghasil tembaga mengalami lonjakan aktivitas ekonomi. Pekerjaan teknis dan manufaktur naik tajam. Industri dalam negeri mulai menyusun peta jalan baru untuk tidak hanya mengekstraksi, tetapi juga memproduksi barang setengah jadi atau produk akhir berbasis tembaga seperti kabel, komponen elektronik, dan turbin. Perubahan besar ini membuka peluang besar bagi Indonesia dalam meningkatkan daya saing manufaktur. Dengan kendali atas pasokan dan pengolahan, nilai tambah dapat dinikmati di dalam negeri. Pajak meningkat, lapangan kerja tumbuh, dan teknologi industri mulai berkembang lebih dalam. Negara tak hanya mengandalkan ekspor, tapi membangun pondasi ekonomi berbasis produksi. Ini adalah pergeseran dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi industri. Negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memperhatikan dengan seksama langkah Indonesia. Banyak dari mereka selama ini mengalami kondisi serupa, kaya sumber daya namun miskin nilai tambah. Kini Indonesia menjadi contoh bahwa berani mengambil keputusan strategis
meskipun bertentangan dengan tekanan eksternal, dapat membuka ruang baru untuk kemandirian ekonomi. Beberapa negara mulai mempertimbangkan kebijakan serupa, memperkuat solidaritas negara-negara produsen di forum internasional. Krisis pasokan di Eropa menjadi katalis bagi mereka untuk mengevaluasi ulang strategi industrialisasi. Tidak sedikit dari mereka kini mencoba menjajaki pasar Amerika Selatan dan Afrika untuk menambal kekosongan pasokan tembaga. Namun proses ini tidak mudah dan penuh risiko geopolitik baru. Tidak ada jaminan bahwa negara-negara lain akan bersedia menjadi pemasok tanpa syarat, terlebih setelah melihat sikap Indonesia yang mendapat dukungan kuat dari rakyatnya sendiri. Ketegangan di pasar internasional mulai mendorong perubahan pendekatan diplomatik. Beberapa negara mulai melunak dan membuka peluang kerja sama investasi dalam negeri Indonesia, termasuk dalam pembangunan pabrik pengolahan dan pusat riset teknologi berbasis tembaga. Mereka mulai sadar bahwa bertahan dalam rantai pasok global ke depan akan lebih ditentukan oleh kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, bukan oleh dominasi ekonomi satu arah. Dalam negeri, geliat sektor pendidikan dan pelatihan vokasi meningkat. Kebutuhan tenaga ahli di bidang teknik metalurgi, rekayasa proses, dan logistik mendorong transformasi pendidikan. Sekolah vokasi dan politeknik mulai bermitra dengan industri untuk menyiapkan lulusan siap kerja. Ini membuka lapangan karier baru yang menjanjikan dan menandai awal perubahan struktur ketenaga kerjaan nasional dari sektor informal menuju sektor industri formal yang produktif. Sementara itu, penguatan kapasitas industri pengolahan menjadi tantangan utama. Pemerintah dan swasta berpacu membangun smelter dan infrastruktur penunjang. Kendala perizinan, energi, dan teknologi dihadapi secara serius. Namun dengan arah kebijakan yang tegas dan dukungan publik yang tinggi, proses ini diprediksi akan mampu memberikan hasil dalam jangka menengah. Kuncinya adalah kesinambungan kebijakan dan kejelasan arah pembangunan nasional. Investor asing mulai menyadari bahwa Indonesia bukan pasar yang bisa dianggap remeh. Alih-alih menarik diri, banyak dari mereka mulai menyesuaikan strategi dengan membentuk kemitraan lokal, membangun pusat produksi dalam negeri, dan melakukan transfer teknologi. Mereka yang mampu beradaptasi akan tetap bertahan dan bahkan untung dari dinamika baru ini. Ini membuktikan bahwa ketegasan kebijakan nasional tidak serta-merta menjauhkan investor, asalkan transparan dan konsisten. Pergeseran ini akan mengubah peta kekuatan ekonomi dunia dalam 1 dekade ke depan. Negara-negara produsen komoditas akan memainkan peran lebih strategis, tidak hanya dalam neraca dagang, tetapi dalam pembentukan arah industri global. Dunia tidak lagi bisa bersandar pada skema lama yang menempatkan negara kaya sumber daya hanya sebagai penyokong kebutuhan industri. Negara maju, keseimbangan baru akan tercipta. Indonesia, jika konsisten menjalankan transformasi ini, berpotensi menjadi pusat industri tembaga regional dengan pengaruh geopolitik dan ekonomi yang besar. Namun keberhasilan ini bergantung pada keseriusan dalam menjaga integritas kebijakan, transparansi tata kelola, dan pemerataan manfaat ke seluruh lapisan masyarakat. Ini bukan sekadar urusan elit, tapi menyangkut masa depan bangsa. Masyarakat pun memiliki peran krusial. Diperlukan kesadaran kolektif bahwa langkah ini bukan hanya kebijakan teknis, melainkan gerakan besar menuju kedaulatan ekonomi. Dunia boleh bereaksi keras, tapi Indonesia telah menentukan jalannya sendiri. Inilah era baru ekonomi nasional, mandiri, berdaulat, dan disegani. Jika kita terus konsisten, masa depan tidak lagi ditentukan dari luar, tapi dari tangan kita sendiri.